Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus anggota KKB di Pegunungan Bintang dan Duga. Pabrik miras oplosan di kos-kosan Merauke digerebek polisi. Peringatan Hari Pancasila dengan upacara dan bersih-bersih situs sejarah. Dengan ketentuan hukum yang ada. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Selama 4 bulan, TNI Polri belum mengetahui di mana Egyanus Kogoya dan komplotannya menyandera sang pilot. Ahad kemarin, KKB kembali merilis video yang memperlihatkan kondisi terakhir Philip Mark Mertens. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut tampak kurus dan lusuh. Pemimpin KKB Nduga Egyanus Kogoya memberikan waktu selama 2 bulan kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka. Jika tidak, mereka akan menghabisi nyawa pilot Susi Air tersebut. Sejauh ini, TNI dan Polri sudah berusaha membebaskan pilot Susi Air dengan meminta bantuan berbagai pihak untuk berunding dengan KKB. Namun, upaya tersebut hingga kini belum membuahkan hasil. Kapal nelayan Cahaya Dini tenggelam di perairan Kondo, Merauke, perbatasan Indonesia, Papua New Guinea, akibat lambung bagian kanannya dihantam ombak setinggi 3 meter. Kapal motor Cahaya Dini ketika itu tengah menangkap ikan. Akibat cuaca buruk dan ombak setinggi 3 meter di perairan Papua Selatan, lambung bagian kanan kapal terlepas sehingga kapal oleng. Para ABK berusaha menguras air agar kapal tidak karam, namun tidak membantu dan kapal akhirnya tenggelam. Dalam waktu 2 bulan, Polresta Sorong Kota mengungkap sejumlah kasus kejahatan, mulai dari pemerkosaan, pencabulan, hingga pencurian. Belasan pelaku kini ditahan di Mapolresta Sorong Kota. Mereka sudah diproses dan perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan. Polisi meminta warga Sorong waspada karena pelaku memanfaatkan kelengahan warga untuk melancarkan aksinya. Polisi kembali menggelar operasi miras di Jalan Ampera 4 dan Nusa Barong. Kawasan ini dikenal pusat peredaran sopi secara terselubung di Merauke. Dalam razia itu, polisi menemukan puluhan botol miras yang sengaja disembunyikan di rerumputan. Polisi langsung membawa miras lokal tersebut untuk dimusnahkan. Hingga saat ini belum ada cara yang efektif untuk memberantas peredaran miras sopi di Merauke. Berkali-kali dilakukan razia, namun tetap saja miras jenis ini beredar. Tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan nyawa melayang akibat pengendara menenggak sopi. Polres Mimika memecat 2 polisi secara tidak hormat. Upacara pemecatan berlangsung di Mapolres Mimika dan dihadiri 2 polisi tersebut. Wakapolres Mimika Kompol Hermanto yang memimpin upacara pemecatan langsung mencoret foto kedua polisi tersebut. Kedua polisi dipecat karena melanggar tidak pernah bertugas berbulan-bulan.
Tim SAR gabungan menemukan 2 warga yang tenggelam di Pantai Hol Tekam, Jayapura. Jasad kedua korban langsung dievakuasi untuk diserahkan ke pihak keluarga. Korban bernama Yosef Bunggi dan Titus. Sejak Sabtu, tim SAR melakukan pencarian dengan menyisir lokasi. Dan dalam selang waktu berbeda, korban akhirnya ditemukan. Sabtu lalu, kedua korban asal desa Genyem ini berenang di pesisir Pantai Hol Tekam, lalu mereka hanyut terbawa arus dan tenggelam. Sekelompok mahasiswa dari Universitas Timika berunjuk rasa di depan kantor DPRD. Mereka berorasi dan menyampaikan tuntutan agar Pemkab Mimika membangun fasilitas gedung dan perlengkapan belajar yang memadai di Universitas Timika. Menurut mereka, sejak berdiri pada tahun 2006, Universitas Timika tidak mengalami kemajuan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. DPRD Mimika berjanji akan memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Personel Polairut terus melaksanakan patroli laut dan menghimbau warga serta nelayan tetap waspada karena cuaca saat ini buruk. Saat ini gelombang laut di perairan timur Mimika cukup tinggi dan membahayakan nelayan yang sedang mencari ikan. Polisi meminta nelayan untuk terus memantau perkembangan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Buaya dengan panjang sekitar 1 meter ini berhasil masuk ke halaman kantor Polsek Mimika Timur. Kejadian ini mengejutkan polisi yang saat itu sedang bertugas. Bersama warga setempat, polisi berusaha menangkap buaya ini dengan peralatan seadanya. Tidak berapa lama kemudian, buaya ini berhasil ditangkap dan dibawa ke belakang Sungai Kapuka. Peristiwa ini juga menjadi tontonan menarik warga sekitar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.